Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revangga Aditya. Saya alumni dari SMK Sunan Kalijogo Jabung, jurusan multimedia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendidik saya mulai dari kelas 1 sampai saya lulus. Sampai sekarang saya bisa bekerja di Makromedia, dan sekarang saya ikut event ke Bali untuk eventnya Kominfo Jakarta. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mendidik saya mulai dari saya tidak bisa apa-apa sampai saya jadi seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum sama ya, SMK Pak. secara umum sama, baik negeri swasta. Kalau kita ngomong hari pendidikan hari ini, kurikulum dan sebagainya, penentuan dan sebagainya, peraturan itu kita sudah luas, tidak ada perbedaan antara negeri dan swasta. Namun untuk SMK memang luar biasa. Kita punya kesempatan untuk berinovasi, berkreasi, mengkreasikan apapun di dalam SMK itu, termasuk di mode pembelajaran dan juga menempuh kompetensi anak-anak. Oke, nah kalau metode pembelajaran, kompetensi mungkin sudah ada standarnya ya Pak dari Asosiasi Pendidikan Menengah Farmasi, barangkali kalau farmasi. Nah, atau mungkin ada sesuatu yang lain, karena saya kalau lihat tadi di awal Bapak Salim menceritakan bahwa ini bermula dari pondok ya Pak. Nah mungkin itu jadi kelebihannya kali itu Pak. Mungkin salah satu yang apa nih Pak yang bisa dari Bapak gali supaya itu jadi diferensiasi Pak? Kalau SMK pesantren banyak Bu ya. Banyak sekarang ada memang asosiasi atau forum untuk SMK pesantren sendiri. Meskipun tidak semua SMK pesantren itu milik pesantren lah. Sunan Kalijogo atau SMK SKJ ini benar-benar milik pesantren yang mendirikan pesantren. Di pengelolaan di dalamnya dan juga termasuk penentuan kalau disediakan ada mulek Bu ya, dan juga pembiasaan itu kita juga apa aja Pak pembiasaannya ini? Mungkin karena ini basisnya kalau nggak salah NU ya Pak ya. Wah, ini berarti kental ini ya. Seperti kita pagi itu pasti sarapannya anak-anak dan Bapak Ibu semuanya pagi 6:30 itu kita pasti pembacaan surat Al-Waqiah, doa-doa, sholawat, dan juga nanti ada pembelajaran untuk keagamaan dan Al-Qur'annya itu mulai 6:30 sampai jam 8 Bu. Ini luar biasanya. Waktu panjang 6:30 sampai jam 8 ini kita khususkan untuk pendalaman keagamaan. Dalam artian sebelum anak-anak ini memperoleh materi lain, materi kompetensi sesuai jurusan, materi matematika atau yang lainnya,
setiap pagi kita sarapan itu dulu. Harapannya berkah itu, Bu. Jadi pondasi dari keagamaan ini luar biasa sekali, jadi, Pak. Harapannya memang seperti itu. Meskipun kita tidak mewajibkan anak kita itu tidak hanya dari pesantren sini, dari pesantren sekitar, termasuk juga yang tidak mondok. Nah, ini biar berimbang, tidak kalau jomplang gini, Pak, itu tadi kan di awal sudah sarapan sarapan menu-menu yang luar biasa untuk akhirat kita ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya nih dari adik-adik Sobat Sehat SMP yang dari SMP umum yang dia mohon maaf untuk pengetahuan agamanya sangat minim, apakah ada kendala, Pak, pada saat itu? Kalau awal mungkin iya, Bu. Artinya malah awal itu ketika kita memulai membiasakan beberapa kegiatan keagamaan, ada yang protes, pengurus tidak langsung ya. Nah iya, saya ini kesini tujuannya sekolah, kok malah disuruh ngaji. Ada yang seperti itu awal. Wah, ini luar biasa, Bu ya. Artinya, anak sekarang Pak ya itu. Gitu. Akhirnya pelan-pelan sampai hari ini alhamdulillah lancar, tidak ada kendala, termasuk antusiasme. Nah, itu menjadi antusiasme orang tua terutama. Sangat senang sekali ketika seperti itu. Ada wah ini ada plusnya ini. Nah, yang dicari kan bukan dunia aja, tapi akhirat ini luar biasa. Saya pun mungkin kalau jadi orang tua pasti senang. Tapi lagi-lagi untuk SMK kita tidak boleh mengesampingkan kaitan dengan kemampuan atau kompetensi anak-anak kita kaitan dengan sesuai jurusan masing-masing. Contoh di farmasi, misal kita fokusnya ke agama atau enggak, tapi tetap kita berimbang. Berimbang untuk bersaing ketika itu di dunia kerja terutama. Insya Allah dan mudah-mudahan kita tidak tertinggal lah. Tidak ketinggalan, minimal tidak tertinggal nih. Ini Sobat Sehat yang kita ambil dari penjelasan Bapak Sali bahwa memang kalau Sobat Sehat mau sekolah di sini atau orang tua yang pengen menyekolahkan anaknya dalam bentuk keseimbangan antara dunia akhirat ya Pak ya. Di sini mungkin tempatnya, karena benar-benar saya juga merasakan pada saat pertama kali masuk itu suasana religiusnya, agamisnya sangat terasa. Saya pernah pada waktu Jumat itu ada semacam solawat doa untuk apa itu namanya Pak? Ya, kita kan selain kegiatan tadi itu setiap hari Jumat anak kita ajak anak kita dan semua bapak ibu dan guru itu, kalau di NU itu ziarah makam, istilahnya tabarukan ke pendiri yayasan ini, ke pengasuh yayasan ini yang sudah awal dulu al-mafdhah yang Romayan Salim. Nah, kita ajak ke makam, ke pondok itu setiap hari Jumat untuk untuk tabarukan atau mencari berkah di sana. Double lah Bu di sini Bu. Jadi pembiasan keagamaan religius dalam artian istilahnya itu yang nanti bisa membawa keberkahan itu dan yang terpenting kejuruannya, kemampuan serta kompetensi kita juga nggak mau ketinggalan nih. Luar biasa. Nah, kalau dari hasil memadukan antara pendidikan pesantren ya Pak, jadi di sini perpaduan antara pendidikan pesantren, pendidikan umum. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak visi misinya itu apa sih? Nah, tadi kan belum keluar nih, kayaknya harus dipancing ini baru keluar ini. Ya kita kalau visi misi kita ada visi yang luar biasa menurut kami, tapi juga selain itu juga memang itu tadi kita agak bukan mengkhawatirkan tapi hari ini pergaulan terus generasi juga luar biasa, pengaruhnya dari istilahnya itu internet, apalagi game-game yang disukai anak-anak itu luar biasa. Makanya kita berusaha mengimbangi hal itu. Kalau visinya kita menjadikan sekolah kejuruan berkualitas, lulusan cerdas, agamis dan Pancasilais. Yang terakhir ini yang luar biasa juga. Juga agamis dan Pancasilais. Agamisnya sudah kita lakukan seperti itu. Pancasila untuk bisa menanamkan jiwa Pancasila tetap dipanjang di anak-anak ini juga perlu sesuatu yang intens lah. Jangan sampai nanti lulusan kita itu malah tidak sesuai dengan leluhurnya, kita luar biasa. Jadi nanti ini penjaga NKRI. Nah, harapannya seperti itu. Karena yang tadi kita di bawah atau faham kita adalah Nahdlatul Ulama. Nah, itu yang harus difahami semuanya, bahwa hari ini generasi kita itu jangan sampai lepas dari itu. Oke, tadi kita bicara banyak. Nah, sekarang sudah ada berapa jurusan Pak? Tadi 2013 ada 2, 2015 ada 3, sekarang 4 jurusan. Masih 4 jurusan. Berarti nambah satu lagi apa nih?
Yang 4 itu masih belum. Jadi farmasi, TSM itu, terus multimedia dan pemasaran. Kalau dulunya, kalau sekarang bisnis digital, berubah-ubah ini. Mudah-mudahan tahun depan buka lagi Bu. Ini dari yayasan menginginkan kita buka jurusan baru lagi lah, mungkin ada usulan dari pemirsa, mungkin ada usulan jurusan ini soalnya kita masih menginventarisir apa kira-kira yang tepat untuk kita ini. Itu. Betul Pak. Ya, saya sangat menghargai ya Pak, karena ternyata pemikiran Bapak ini luar biasa. Beliau minta pendapat dari kita ini apa sih, karena ternyata memang di SMK itu ada yang namanya kalau tidak salah sinkronisasi kurikulum dengan Dudika. Dudika itu dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Mantap sekali. Sinkronisasinya itu gimana nih Pak? Nah itu mungkin sesuatu yang dimiliki SMK. Apalagi hari ini tahun depan ajaran baru ini ada perubahan lagi. Berubah lagi? Ya berubah lagi. Kalau sebelumnya kita K13 dan sebagainya, hari ini ada IKM, implementasi kurikulum merdeka. Di situ ada kalau kampus merdeka di sini ada kurikulum merdeka. Ini ada 3 pilihan. Nanti sekolah diberikan keluasaan sebenarnya Bu. Makanya saya ngomong di awal tadi, dunia SMK atau sekolah SMK ini pengelolaannya kita ada banyak kesempatan untuk berinovasi, berkreasi, berinovasi, baik itu di pembelajaran atau yang lainnya. Salah satunya di EKM ini ada 3 pilihan yang kita harus milih. Yang pertama ada kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Yang kedua ada Merdeka Berubah. Dan yang terakhir ada Merdeka Berbagi. Merdeka bayar SPP ada nggak Pak? Saya milih itu. Nah, jangan salah Bu, kita selama pandemi kurang lebih 2 tahun ini kita tanpa SPP Bu. Nah, Masya Allah. Nah, ini laki-laki bukan kadang ada mengartikan wah ini juga mengkhawatirkan juga, sekolah murah biasanya nggak berkualitas. Saya takutkan seperti itu, tapi ini sudah dari pengasuh. Karena memang untuk membantu juga masa-masa pandemi kemarin luar biasa. Banyak sektor termasuk di perekonomian orang tua mungkin yang sedikit terhambat. Makanya dalam rangka itu Yayasan Sungai Jogo termasuk di SMK-nya ini berpikiran, wah ini kita hitung-hitungan cukup enggak kita ketika nanti SPP kita gratiskan, dihitung-hitung matang oleh tim termasuk yayasan, cukup untuk operasional dan sebagainya cukup. Akhirnya selama 2 tahun, 2 atau 3 tahun ya itu kita gratis, tidak ada SPP. Tapi meskipun yang lainnya tetap ada, tapi untuk SPP kita hapus, dan tahun depan ini insya Allah ada lagi karena memang kondisi sudah normal ini. Kalau gratis terus ya. Kita maunya terus berkembang gitu. Terus kalau yang kaitan kurikulum tadi, kebetulan kita mendaftar masuk di yang kedua, kurikulum Merdeka Berubah. Kita berubah total. Merdeka Belajar, berubah sama Merdeka Berbagi. Nah, sedikit kami sampai di situ. Memang keluasaan diberikan hari ini di vokasi Indonesia, termasuk kurikulum Merdeka Berubah ini dan Merdeka Berbagi itu kita dikasih keluasaan untuk menentukan mode pembelajaran, termasuk bahan ajarnya. Kita luasan untuk di sana. Kurikulum membuat sendiri, tapi memang ya butuh ekstra. Membuat sendiri itu tapi kan tetap dalam koridor arahan. Tetap ada panduan tetap ada acuannya yang harus difahami juga. Nanti batas-batas seperti apa. Kalau masalah sinkronisasi, contoh di farmasi, Bu. Semisal kita dengan kimia farmasi sinkronisasi. Kompetensi yang diajarkan di SMK menurut ketentuan seperti ini, ada bla 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 ini. Terus kebutuhan di dunia kerja yang kita gandeng sebagai mitra kerja kita untuk ini kita sinkronkan, cocok enggak dengan di farmasi, di farma misal. Oh cocok ya sudah. Kalau nggak cocok kita boleh merubah boleh, asal ada dokumennya yang itu bisa dipertanggungjawabkan, dan kita belajarkan ke anak-anak seperti itu. Jadi memang benar-benar harus agile ya Pak ya. Cepat menyesuaikan diri. Luar biasa harus nih. Kalau enggak. Nah cuman saya melihat gini Pak, kecenderungan untuk anak SMK sekarang ini dari sisi kami ya. Dari sisi kami sebagai user mungkin ya. Nah anak SMK sekarang itu cenderungnya mereka ingin melanjutkan. Padahal di satu sisi kita ingin yang benar-benar siap pakai, siap kerja. Jadi akhirnya kadang-kadang mereka kemampuannya nanggung gitu loh Pak. Jadi kita tetap harus mengarahkan. Itu saya melihatnya seperti itu loh. Karena dulu kalau saya nggak salah kan kalau lulusan SMK harus kerja dulu 2 tahun seperti apa. Mungkin itu bisa
bagi ke Sobat Sehat semua gimana? Ya gini, memang pilihan utama kalau SMK itu, alumni SMK itu kerja. Kerja ya Pak ya? Tetap kerja ya kalau tetap kerja. Kalau pilihan pertama Bu ya, ini secara umum SMK kerja. Kedua melanjutkan, yang ketiga yang biasa melanjutkan dan bekerja atau mengambil dua-duanya. Lah, yang kami lihat kalau kita ngomong pendidikan Bu, menurut saya Bu, secara agama memang untuk orientasi kerja ini memang tidak dianjurkan sebetulnya. Untuk kalau ada istilahnya istilahnya ya sekolah atau menuntut ilmu ya tujuannya ya menghilangkan kebodohan dan kenakalan, sudah itu selesai. Sebenarnya sederhana ya itu sederhana itu. Luar biasa para kiai itu. Iya, kalau kita kembali kita renungkan, kalau kita istilahnya nggak nakal, nggak bodoh, mencari kerja mudah gitu ya. Tapi kan kembali lagi cita-cita dari pemerintah kita, kenapa harus ada SMK, SMA, salah satunya SMK ini orientasinya sebenarnya adalah kerja. Nah, maka dari situ kita juga istilahnya memberikan bekal ke anak-anak di SMK Suran sebetulnya. Ada juga materi tentang kewirausahaan atau entrepreneur lah, itu harapannya tidak hanya kerja, tapi paling tidak ada kemampuan untuk berwirausaha. Harapannya nanti bisa double, wirausaha dan juga bisa melanjutkan. Nah, salah satunya di sini melanjutkan dengan biaya sendiri tadi. Nah, ini kan luar biasa. Luar biasa, ini pasti orang tuanya senang. Ini beberapa kalau di kami itu alumninya saya sendiri dan juga ini memang dari Hasan. Bapak ini alumni sini? Bukan. Nah, maksudnya. Jadi saya berpikir, waduh mudah sekali Pak Sami. Kalau dari Hasan, dari pengasuh sendiri memang yang awal ditawarkan harus sekolah, melanjutkan dulu. Nah, terlepas nanti sambil kerja dan makanya kita mendirikan perguruan tinggi sendiri ini harapannya bisa mempermudah. Kita alumni kita baik SMA atau SMK, baik yang di pondok pun tidak, yang sementara kesempatannya untuk kerja, suatu saat bisa bekerja sambil juga berkuliah istilahnya, melanjutkan tadi. Harapannya seperti itu. Dan alhamdulillah sudah beberapa seperti itu gitu. Ada alumni yang sudah seperti itu Pak? Ada. Banyak yang seperti itu. Ya memang tujuan di yayasan ini untuk mendirikan lembaga ini memang untuk memudah beberapa hal tadi. Kita bukan istilahnya di yang sudah ada, lain sudah ada, tapi kita akan mendirikan berarti menjadi pesaing tidak. Memberikan pilihan kepada murid, kepada siswa untuk kesana saja karena bisa seperti ini itu. Ini kan tadi ada Dudika, sinkronisasi Dudika. Ini yang sudah digandeng mana aja Pak selain dari Kimia Farma yang sudah Bapak sebutkan tadi? Kalau masing-masing istilahnya kompetensi atau jurusan kami menyesuaikan Bu ya. Kalau Kimia Farma di farmasi itu sebetulnya salah satu Dudika andalan kami. Makanya mohon maaf kalau sering repoti ini. Bukan saya Pak, Kimia Farma. Bukan saya Pak. Terus beberapa apotik umum itu juga, terus yang di multimedia juga dengan beberapa production house, ada Makromedia, terus Oma Visual. Karena kebutuhan industri kita banyak Bu. Terutama ketika nanti kita dihadapkan dengan anak PKL, tempat anak-anak prakteknya ini juga tidak mudah, apalagi sekarang SMK itu banyak. Kadang kita bukan berebut tapi menyesuaikan jadwal itu. Itu yang TPSM kita juga dengan AHAS dan juga bengkel umum. Yang BDP atau pemasaran tadi kita dengan ada Royal Group, ATK itu Jahin kan sudah tutup. Kita ganti dengan kemarin itu Transmart dan Kanjabung ini juga luar biasa, dan juga beberapa Dudika yang kita ajak ke sana. Kebetulan kemarin di ulang tahun kita yang ke-9 di akhir Maret itu kita mendatangkan industri yang selama ini kita repoti untuk kita tumpengan bareng di SMK ini. Terus kita ada penandatangan MOU yang lebih mendekatkan lah, karena selama ini kami ngerepoti itu kadang-kadang industri nggak tahu SMK Sunan Kalijogo di mana sekolahnya. Nah ini saatnya memperkenalkan diri nih biar tahu ternyata di Jabung ada sekolah luar biasa. Alhamdulillah kemarin banyak yang hadir di ulang tahun kami itu, kita tumpengan dan juga mengenalkan SMK kami, karena memang SMK kami ini sangat mewah Bu. Mepet sawah. Iya, mewah sekali man. Mepet sawah pinggir kali ini. Gedungnya bagus kok, luar biasa. Ya, dan itu pokoknya harapan kami baik dari yayasan juga kami yang ada di SMK ini
terus apa istilahnya maju lah, terus berubah berbenah untuk lebih maju lagi. Atau gitu. Gini Pak, barangkali juga bisa disebutkan apa sih produk-produk yang bisa langsung dibuat oleh anak-anak kita untuk bisa langsung mereka bisa langsung menjadi entrepreneur atau apa gitu. Ada nggak Pak? Sudah mulai ada produksi? Itu tuntutan Bu. Artinya tuntutan. Iya. Berarti setiap SMK sudah mulai bisa luar biasa. Hari ini gitu ya, Pak, memang beberapa kebijakan yang menjadi program di Dirjen Vokasi atau di SMK sendiri luar biasa. Termasuk ada teaching factory, terus ada lagi kewirausahaan. Teaching factory itu maksudnya itu tadi ya? Untuk memproduksi sesuatu itu. Iya. Dan itu harapannya kita istilahnya itu menggandeng yang sesama dengan perusahaan. Sudah mulai ada yang dipasarkan Pak? Kita ada beberapa sudah mulai. Artinya ada beberapa produk yang disiapkan anak-anak di masing-masing jurusannya. Yang di farmasi ini kalau dulu di pandemi kita bikin hand sanitizer, terus bikin kemarin herbal obat herbal itu seperti itu. Yang di multimedia produksi film, terus foto, seperti itulah intinya. Berarti bisa jadi ikut di WO Wedding Organizer. Bisa, kita itu sudah bisa. Termasuk ini podcast ini sebenarnya selain kalau saya istilahkan teman-teman mainan ya. Tapi selain untuk kita mainan, tapi sebetulnya untuk mengasah anak-anak kami atau menjadi lab anak-anak kami, selain di settingnya dan juga di kalau istilah podcast apa ya? dialog itu di situ wawancara. Jadi lengkap ya. Jadi kita semakin paham Sobat Sehat bahwa untuk SMK ini tidak hanya dari sisi kompetensi, ya ternyata untuk SKJ, wah ini senam. Kak dulu seperti itu. Iya, di SKJ ini ada sisi religiusnya yang luar biasa sebagai basicnya untuk teman-teman nanti menghadapi masa depan. Tapi ternyata juga ada produk-produk unggulan. Nah ini kayaknya produk unggulan ini nanti akan kita buat konten khusus ini. Ya, monggo. Termasuk ini karya multimedia ini tentunya. Pak kayak gini-gini ini harus segera dipasarkan. Betul, Pak. Iya, tinggal pemasaran aja, Pak. Ini tim pemasaran ada tim di kompetensi atau jurusan BDP pemasaran sebelumnya ini. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa istilahnya luar biasa dipasarkan tadi untuk bukan untuk yang menghasilkan tapi paling tidak untuk belajar lah. Betul, itu mungkin betul. Itu yang utama itu. Selebihnya kalau nanti ada yang menghasilkan dari sini, alhamdulillah gitu. Oh iya Pak, itu luar biasa Pak teman-teman bisa seperti itu. Karena sekarang ini dunia kan sudah era digitalisasi. Dan saya melihat di tempat Bapak sudah mulai menangkap peluang itu. Nah sekarang saya ingin tahu nih harapannya Bapak kepada Sobat Sehat, terutama nanti yang mau memilih saya mau sekolah di mana, sesuai dengan minatnya seperti apa. Karena kadang-kadang anak-anak kita itu enggak tahu Pak, apalagi anak SMP ya, saya ini mau sekolah di apa sih? Rata-rata seperti itu Pak. Ketika siswa baru itu terus nanti ada istilahnya, kalau dulu MOS, sekarang MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu nanti selain ada kegiatan dan materi secara umum juga ada wawancara, sesi wawancara dengan masing-masing kepala kompetensi keahlian. Itu wawancara selain latar belakang kenapa harus ke SMK SKJ jurusan ini, terus juga merekam apa yang menjadi data awal. Nah, itu juga istilahnya kita mendata apa sih anak-anak alasan anak-anak untuk ke SMK ini. Dan pada saat wawancara itu ada kemungkinan bisa berubah jurusan. Bisa Mas. Kita kasih kesempatan untuk berubah. Karena harapan kami anak juga memahami. Kamu ngambil jurusan farmasi, apa yang kamu tahu, alasannya apa-apa. Kalau istilahnya itu berangkatnya itu tidak benar, khawatirnya nanti dalam prosesnya juga terkendala gitu. Harapan seperti tapi ketika dan juga masih banyak sih yang artinya cuma asal-asalan atau apa.
anak SMP Bu ya, artinya masih macam-macam lah. Iya, betul. Ada yang ngomong sama disuruh orang tua, faktor diajak teman dan sebagainya macam-macam. Nah, itu kita rekam semuanya. Gitu. Berarti juga dari sisi psikologis anaknya juga turut dikembangkan ya. Oke, Sobat Sehat, banyak sekali ilmu yang kita peroleh dari Bapak Sali, dan tadi ada satu nilai yang luar biasa, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Karena tadi pada saat pendirian itu hanya bermula dari niat ya Pak, tapi ternyata dengan ikhtiar yang luar biasa SMK ini bisa berkembang menjadi salah satu SMK pilihan terutama di Kabupaten Malang. Amin. Seperti itu. Nah, barangkali mungkin bisa kita akhiri Pak Sali. Saya senang sekali hari ini. Ya Pak Sali, jangan bosan untuk undang saya Pak. Wah, ini saya luar biasa ini. Saya ditangis beliaunya ini istilahnya yang mengawal Kimia Farma Malang ini. Area Malang ini luar biasa. Terima kasih sekali. Terima kasih, semoga Sami-sami, SMK Ibu. Sunan Kalijaga semakin sukses, semakin berkembang dan menjadi pilihan utama SMK di Kabupaten Malang. Amin. Terima kasih Sobat Sehat semua. Kita hari ini sudah banyak sekali mendapat pencerahan dari Bapak Sali dari SMK Jabung. Ya, luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang bagaimana sih seluk-beluknya terutama di SMK Farmasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.